Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membahas atau membaca salah satu karya tulis kami yang berjudul Pelangi yang Ternoda. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Di mana pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang sedikit mukadimah atau pendahuluan dari buku Pelangi yang Ternoda. Adapun kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang maksud dari penamaan judul buku. Kenapa bisa Pelangi yang Ternoda? Pelangi yang Ternoda. Baik, kita akan membahasnya secara ringkas, insyaallah ta'ala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya buku Pelangi yang Ternoda ini tersusun kurang lebih dari dua kata. Ya. Pelangi dan noda. Adapun kata yang itu adalah kata bantu saja. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya termasuk al-mausul. Ya. Yang menghantarkan sesuatu yang membantu saja. Nah, secara garis besar buku ini tersusun dari dua kata yaitu pelangi dan noda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu pelangi dan apa itu noda? Yang pertama adalah pelangi. Apa itu pelangi? Secara ringkas, pelangi adalah sebuah fenomena alam berupa bias warna-warni yang muncul dari langit. Ya. Pelangi merupakan peristiwa optik berupa dispersi cahaya yang muncul akibat adanya pertemuan cahaya sinar matahari dengan air hujan. Ya, dan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa seringkali biasanya ketika hujan sudah turun, kadang-kadang muncul pelangi. Nah, munculnya pelangi ini diakibatkan karena adanya pertemuan cahaya sinar matahari dengan sisa-sisa air hujan. Sehingga muncullah pelangi. Ini dia pengertian dari pelangi. Kemudian yang kedua adalah noda. Adapun noda, atau bisa pula kita katakan noktah, ya, adalah sesuatu yang menyebabkan kotor. Jadi kami ulang, noda adalah sesuatu yang menyebabkan kotor. Atau bisa pula kita katakan sesuatu yang menimbulkan kotoran. Ini adalah noda. Nah, kata noda ini juga bisa sebagai julukan bagi seseorang yang memiliki keburukan. Kata noda ini, ya, noda ini bisa kita gunakan sebagai julukan bagi seseorang yang memiliki keburukan. Jadi mungkin contohnya ketika ada seseorang dia senantiasa melakukan keburukan, senantiasa melakukan kemaksiatan, senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita bisa katakan bahwasanya orang itu ternoda. Orang itu ternodai. Ya, orang itu terjerumus dalam perbuatan keburukan maksudnya. Karena yang namanya keburukan itu kan sesuatu yang kotor. Sehingga bisa dinamai dengan noda. Nah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sehingga apabila kita artikan makna dari judul buku ini, yaitu Pelangi yang Ternoda, maksudnya kurang lebih adalah sebuah keburukan yang terbalut rapi dengan keindahan. Sebuah keburukan yang terbalut rapi dengan keindahan. Nah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, para pelaku LGBT, mereka menggunakan lambang pelangi yang indah untuk menutupi keburukan yang sedang mereka hidupkan. Sehingga keindahan pelangi kini mulai ternodai oleh tingkah laku mereka yang sangat buruk dan keji.
Sifat mereka ini sama persis dengan setan. Laknatullahi alaih. Yang mana selalu menutupi hal-hal buruk dengan tipu daya yang indah. Janji-janji manis yang selalu dilontarkan, dan angan-angan semu yang selalu mereka impikan. Persis dengan sifatnya setan. Padahal yang namanya setan itu nanti di hari kiamat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, mereka akan berlepas diri dari janji-janji mereka. Mereka akan tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka janjikan kepada manusia, kepada para pengikut mereka. Dan setan ini meminta kepada manusia yang mengikuti setan untuk tidak mencela setan. Karena si setan ini hanya mengajak saja. Hanya mengajak, tidak memaksa. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang keadaan setan yang berkhutbah di hari akhir nanti kepada para pengikutnya. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan pada saat hari kebangkitan, pada saat qudiyal amr, perkara hisab ini sudah selesai, setan pun berkata kepada para pengikutnya, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun diriku, aku menjanjikan sesuatu kepada kalian, namun aku ingkar dengan janjiku itu. Aku tidak bisa memenuhi apa yang aku janjikan kepada kalian. Lihat, pengkhianatan setan terhadap para pengikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya mengenai khutbah setan ini. Wa makana liya 'alaikum min sultanin inna an da'autukum fastajabtum li. Ketahuilah, tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Maksudnya, setan ini tidak berkuasa ketika mengajak manusia untuk mengikuti dia. Setan ini tidak berkuasa. Setan ini hanya mengajak saja. Oleh karena itu dia mengatakan illa an da'autukum fastajabtum li. Melainkan aku ini sekedar menyeru, merayu, membisikkan sesuatu kepada kalian, lalu kalian mengikuti seruanku. Lalu kalian mengikuti rayuanku. Sejatinya aku ini tidak berkuasa memaksa kalian untuk mengikutiku, yaitu mengikuti setan. Perhatikan betapa khianatnya setan kepada pengikutnya. Kemudian setan ini mengatakan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Oleh karena itu, janganlah kalian mencela diriku, walumu anfusakum. Namun celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Lalu setan melanjutkan ceramahnya. Aku tidak dapat menolong kalian. Begitu pula dengan kalian tidak akan bisa menolong diriku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna zalimina lahum azabun alim. Lalu dilanjutkan, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Jadi setan ini menyadarkan para pengikutnya bahwasanya apa yang diajak oleh setan, sesuatu kesesatan yang membuat mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu diingkari oleh si setan tersebut. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku ini tidak membenarkan perbuatan syirik yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu.
Ini penjelasan dari setannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tutup dengan mengatakan inna dzalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 22. Lihatlah bagaimana setan mereka hanya berjanji, hanya mengajak, tidak memaksa para pengikutnya untuk mengikuti dirinya. Dan janji yang dihembuskan oleh syaitan itu memang dalam tanda kutip manis. Seringkali kita terjerumus dalam rayuan-rayuan setan. Oleh karenanya jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rayuan-rayuan syaitan laknatullahi alaih. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, demikianlah setan, di mana sifatnya diikuti oleh para pelaku LGBT yang menutupi sebuah keburukan dengan keindahan. Berhati-hatilah wahai saudaraku dari perbuatan yang sangat keji ini. Mari lindungilah keluarga kita dari makar mereka dengan cara memberikan pengajaran ilmu agama sejak dini sebagai benteng untuk menahan berbagai macam serangan setan yang bertubi-tubi dan datang menghampiri. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan memasuki ke pembahasan. Biiznillahi ta'ala. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.